Shalom. Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Petukangan, House of Hope. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, maupun diakonia, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara saat ini. Bukti transfer mohon difoto dan dapat dikirimkan nomor hotline GBI House of Hope nomor 0822 9900 8683. Akhir kata, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik. Dan saya percaya setiap kita umat Tuhan yang sedang mengikuti tayangan ini, yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kita berada, kita percaya hadirat Tuhan melawat setiap kita. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia begitu baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita, mari kita memuji nama Tuhan. Hey. Haleluya. Mari bersama-sama katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana,
Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang percaya Tuhan kita baik, katakan haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hey. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, oh sekali lagi katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Ini pernyataan kami Tuhan. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh sekali lagi katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Yang bersuka cita, mari bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asos State. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami terus mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Shikaralabaralabayasha. Oralabaralabayasha. Shikaralabaralabayasha. Orabatakaralabayasha. Ku mau sujud ke bait,
Ku mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu, ku mau sujud mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah. Bersama-sama katakan, ku mau sujud ke bait-Mu, ku mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak pada saat ini. Hari-hari ini alami lawatan Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan menjamah setiap kita. Angkat tanganmu dan naikkan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan.
Mari bersama-sama katakan, sebab Kau yang layak ya Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah, segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Kau layak disembah.
Shalom, apa kabar? Lama kita sudah tidak bertemu. Hari ini saya membawakan tema dari firman Tuhan yang berjudul Ada Kuasa dalam Penyerahan Diri pada Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita mulai, mari kita doa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari-hari ini, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami mau berserah kepadamu. Mari Tuhan urapi kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya di dalam kami berserah ada kuasa yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada kuasa dalam penyerahan diri pada Tuhan Yesus. Ada kuasa. Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-30 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara yang dikasih Tuhan ya, Tuhan Yesus mengundang kita. Undangan Tuhan Yesus itu begitu manis. Ditujukan kepada semua orang percaya yang letih lesu dan berbeban berat. Seperti halnya pada masa-masa hari ini di mana kita menghadapi PSBB, pandemi COVID-19. Dengan datang kepada Tuhan Yesus, menjadi hambanya serta menaati petunjuknya, maka ia akan memuaskan kita. Memberikan satu penghiburan, memberikan satu perhatian, dan memberi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Memberikan Roh Kudus untuk membantu kita di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Paulus mengatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Perhatikan kalimat ini saudara. Dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Karena Kristus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri takhta surgawi. Saudara, beruntung bagi saudara-saudara yang telah menjadi orang percaya, ditolong oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia ada di hadapan Bapa, membantu kita. Hari ini kita ada di dunia, kita berdoa. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk membantu kita masuk di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita, membantu kita di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi sekarang saudara, kita ada di dalam proses penyerahan kepada Tuhan. Mazmur 55 mengatakan, "Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Serahkan. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar goyah. Dibiarkan, jadi berarti Tuhan ikut campur. Dia tidak membiarkan kita goyah. 1 Petrus pasal yang pertama mengatakan, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia
yang dianugerahkan padamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita menghadapi pencobaan yang terlalu berat untuk ditanggung. Allah mengajak kita menyerahkan beban kita, kekhawatiran kita kepadanya. Maka Dialah yang akan menanggung beban itu bersama kita dan memelihara kita di dalam setiap situasi. Roh Kudus telah berkali-kali menyampaikan undangan ini sepanjang sejarah penebusan. Yesus memberikan kepada Rasul Petrus mengatakan bahwa orang percaya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, karena Dialah yang mempedulikan kita. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Mari kita melihat kepada teladan Alkitab di dalam penyerahan kepada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham, di mana Abraham akan diuji imannya, ya, Tuhan memberikan pengajaran kepada Abraham. Tuhan mengatakan, Abraham, bawa anakmu, panggil anakmu, serahkan sebagai korban. Jadi, saudara, Tuhan mengutus Abraham, memanggil Abraham untuk menyerahkan anaknya, supaya anaknya dipakai sebagai korban. Saudara, sebagai korban itu berarti disembelih. Jadi Abraham, ketika Tuhan mengatakan seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia bawa anaknya. Tuhan mengatakan, persembahkan di Gunung Moria. Dia bawa anaknya. Saudara, perhatikan pada waktu Abraham itu berjalan ke Moria. Apa dia berontak? Apa dia menyangkal? Enggak. Dibawa. Si Ishak dibawa ke sana. Dan saudara, pada waktu sampai di Gunung Moria, saudara, Ishak tanya, Papa, mana dombanya untuk dipakai sebagai korban? Saudara, Tuhan mengatakan, Abraham mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah, saudara, di sini kita melihat satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Abraham disuruh Tuhan menyerahkan anaknya untuk jadi korban. Ishak dibawa. Saudara bayangin, pada waktu perjalanan ke Moria, ke Gunung Moria, di dalam perjalanan, apa yang dipikirkan oleh Abraham, coba? Tapi firman Tuhan nggak bicara apa-apa. Abraham tetap berjalan bersama-sama Ishak. Dan Ishak ketika dia tanya mana dombanya, berarti dia ini udah dewasa. Seorang dewasa seperti Ishak, seperti ini ya, sebetulnya bisa melawan pada bapaknya, tapi dia tidak melawan. Dia tidak melawan. Dan akhirnya saudara, diikatnya si Ishak, ditaruhnya di dalam mezbah untuk disembelih. Dan ketika Abraham mau menghunjamkan belatinya ya, kepada Ishak, Tuhan mengatakan, Abraham, tunggu dulu. Sekarang aku tahu seberapa dalam imanmu. Nah, begitu Tuhan mengatakan begitu, tiba-tiba ada domba. Betul-betul domba. Jadi si Ishak dilepaskan.
Nah, inilah saudara, satu contoh bagaimana penyerahan diri yang luar biasa dari Abraham. Satu contoh bagi kita. Menyerahkan anaknya. Padahal Ishak ini adalah seorang yang Tuhan mengatakan dia akan menurunkan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Penyerahan Abraham ini adalah suatu penyerahan yang luar biasa, di luar akal manusia, tapi tunduk. Dan ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia serahkan. Contoh yang kedua adalah pengalaman Musa. Saudara, kita tahu Musa lahir di Mesir, ya, sebagai seorang yang baru lahir, kemudian singkat cerita dia seorang bayi pada waktu itu, dan bayi ini kemudian diambil oleh istri putri Firaun, ya, dan dipelihara oleh putri Firaun ini di Mesir, di kerajaan. Jadi sewaktu dia masih bayi, anak-anak, dewasa, itu kehidupan Musa ada di Mesir. Dan ternyata pada waktu berumur 40 tahun, pada waktu dia berumur 40 tahun, ketika dia lagi jalan-jalan, dia melihat dua orang berkelahi, yang satu orang Mesir melawan orang Yahudi, berkelahi dengan orang Yahudi. Saudara, timbul kasihannya Musa kepada orang Yahudi ini, dan orang Yahudi ini dibela oleh Musa, dan orang Mesir ini dibunuh oleh Musa, dan mayatnya dibuang di pasir. Tapi saudara-saudara, pengalaman yang pada waktu itu, setelah dia membunuh orang Mesir ini, suatu hari dia mengalami hal yang sama. Justru yang berkelahi adalah orang Yahudi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dengan orang Yahudi. Nah, dia datang, Musa datang, jangan berkelahi, kita kan saudara. Gitu. Tapi orang Yahudi ini nggak mau digitukan. Ya, dia mengatakan, emangnya kamu ini pemimpinku? Enak aja kamu mengatakan begitu. Kamu mau supaya aku dibunuh seperti orang Mesir itu? Dia katakan begitu. Waduh, Musa kaget ya. Musa kaget. Gak tahunya ada yang lihat. Padahal pada waktu dia mau membunuh orang Mesir itu, dia sudah lihat ke kanan, dia sudah lihat ke kiri, gak ada orang, dibunuh. Hanya satu hal, saudara. Musa lupa melihat ke atas. Ternyata di atas ada Tuhan, dan ternyata orang Yahudi ini yang pada berkelahi satu dengan yang lain, dia lihat. Nah, ketika dia akan dipisahkan, dia mengatakan, memangnya kamu pemimpin? Saudara, berita seperti ini sampai kepada Firaun. Sehingga akhirnya Firaun mencari usaha untuk membunuh Musa. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Lari dari Mesir pada waktu dia berumur 40 tahun. Dia lari ke Mesir, dia lari dari Mesir ke Midian. Di dalam perjalanan sampai ke Midian, dia berhenti di satu sumur. Ya, dia duduk-duduk di situ merenung. Dia mikir, merenung. Bayangin saudara, seorang pangeran melarikan diri sampai ke Midian. Dan pada waktu dia lagi merenung, tiba-tiba datang seorang wanita yang namanya Raguel. Itu adalah anak imam dari Yitro, dari imam Midian, namanya Yitro. Dia tolong perempuan ini yang untuk mengambil air, dan setelah itu anak perempuan Yitro ini ngomong sama bapaknya, yaitu Yitro, ada yang nolong, lalu dia suruh panggil. Akhirnya Musa dipanggil oleh Yitro, tinggal di rumah Yitro, dikawinkan sama anaknya, yaitu Raguel.
Nah, saudara, periode yang kedua kehidupan Musa ini di tempatnya Imam Midian, Yitro, itu selama 40 tahun. Menjadi seorang gembala domba. Saudara, menjadi seorang gembala domba. Tadinya pangeran yang kaya, apa-apa bisa, mikirin egoisnya gede, mau bunuh-bunuh. Itu. Nah, sekarang dia lari. Setelah lari ke rumahnya Imam Yitro di situ. Dia tinggal sebagai orang yang tidak punya apa-apa, orang misalnya seorang gembala domba. Ini pengalaman. Dan saudara, pengalaman begini ini mengubah cara berpikir Musa. Mengubah terhadap cara berpikir tentang dirinya sendiri juga. Nah, pada satu hari, ketika dia sedang mengembalakan domba, saudara, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Ya, malaikat Tuhan datang. Dan adapun Musa, ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatannya yang hebat. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa, dan dia menjawab, ya Allah, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Akulah Allah Abraham, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dengan kata lain, setelah kehidupan Musa 40 tahun di rumah Imam Yitro, dan pada waktu dia sedang mengembalakan kambing domba, Tuhan datang kepada Musa. Musa dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ini dalam periode yang ketiga inilah dia menjadi seorang nabi. Periode pertama dia menjadi seorang yang duniawi, pangeran. Periode kedua dia menjadi seorang gembala domba. Gak punya apa-apa. Dan di periode yang ketiga, dia menjadi seorang nabi. Perubahan terjadi dalam kehidupan Musa. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, dan 40 ketiga. Musa meninggal di umur 120 tahun. Saudara, apa yang terjadi dengan Musa pada waktu itu yang kita pelajari dari sini adalah bahwa Tuhan mengubah karakter, mengubah batin, iman, karakter daripada Musa itu. Dari manusia duniawi ditanggalkan di rumah Imam Yitro, dan kemudian dikuduskan, dijumpai oleh Tuhan, dirubah. Saudara, ingat, ada kuasa dalam penyerahan. Musa menyerah, Abraham menyerah. Kita lihat juga kalau contoh-contoh yang lain, Paulus juga menyerah kepada Tuhan. Pada waktu dia mau membunuh orang-orang yang pada waktu itu percaya kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan menangkap dia. Dia berserah dan dia jadi rasul. Ada satu penyerahan. Begitu dia menyerah, dijadikan rasul seperti Paulus ini. Nah, saudara, apa yang dalam penyerahan itu, apa yang terjadi adalah karakter yang diubah. Karakter yang diubah. Musa dari seorang pangeran menjadi seorang nabi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Mengapa karakter kita harus dirubah? Karena karakter kita harus memiliki karakter yang ilahi. Saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, awalnya dia dilahirkan secara duniawi. Tapi ketika percaya kepada Tuhan Yesus, dia dilahirkan baru. Setelah lahir baru, dia harus memiliki karakter yang ilahi. Harus diubah menjadi karakter yang ilahi. Sebab sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Dan nanti kita harus menyambut kedatangannya. Yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah diubah. Mazmur 37 ayat 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Bergembiralah karena Tuhan. Walaupun kita ada di dalam masa PSBB pada saat sekarang ini, pandemi masa, tapi Tuhan mengatakan bergembiralah. Mengapa begitu? Karena Tuhan ada di rumah Anda, ada di rumah saya, di rumah orang-orang percaya. Orang benar yang ditindas oleh pandemi seperti sekarang ini, Tuhan menjanjikan yang pertama adalah jawaban atas doa-doa saudara di rumah. Anda pasti berdoa di rumah. Tuhan akan menjawab. Yang kedua, pertolongan Tuhan selalu tersedia pada saat masa apapun juga. Karena penyerahan kita kepada Dia. Yang ketiga, Tuhan membimbing kita dalam batin kita. Perlindungan, keselamatan. Karena itu kita yakin, percayalah. Sesudah pandemi selesai ini, kita akan berubah menjadi lebih kudus. Yang keempat, setelah berakhirnya pandemi ini, Anda semua akan menjadi orang lain. Yaitu tingkat iman akan lebih dalam. Dan hubungan kita dengan Tuhan akan lebih intim lagi. Amin, saudara? Amin. Mengapa? Karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, menuntun kehidupan kita. Sebab orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Pasti Dia akan membimbing kita. Saat ini adalah masa yang baik untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan. Berubah, minta ampun pada Tuhan. Apabila ada hal yang tidak benar, berubah. Saudara, Paulus mengatakan di dalam Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini seperti Musa, saudara. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini terjadi dalam kehidupan saya yang saya ceritakan tadi. Jadi mari saudara, sementara kita mengalami kehadiran yang akrab dengan kasih kebenaran itu, melalui doa dan Roh Kudus, maka dihasilkan perubahan. Karena itu Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Mazmur pasal 41. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya,
kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau ada, katakan, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berkata, terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Tapi orang yang datang menjenguk mengatakan bahwa itu dusta. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita saling tolong menolong terhadap kawan-kawan kita seiman. Saling berdoa, berserah kepada kuasa Tuhan di dalam masa pandemi ini. Pasti Tuhan akan melindungi dan menyembuhkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari kuduskan kami Tuhan. Dalam masa-masa yang hari-hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penguasaan-Mu. Mari Tuhan, ubah kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi jemaat yang sudah berusia 12 tahun ke atas dan telah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibaptis. Saudara, 1 Korintus 11 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah dengan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu dan untuk darahmu. Kami menjadi satu. Engkau mengubah kehidupan kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, perlindungan, pertolongan dan kasih-Mu kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan, jamah mereka semuanya. Jamah mereka semuanya. Mari jamah Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkan Tuhan. Yang sakit jantung.
yang sakit yang sakit hati, yang semua sampai dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau telah mengubah kami, Engkau telah menyembuhkan kami. Biarlah kami sejahtera ada di dalam roh kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.